Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore hari ini dari Komisi 5 DPR RI yang berharap pemerintah pusat memberikan perhatian penuh melalui penguatan anggaran pemerintah daerah yang dinilai menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Terbatasnya anggaran pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi hambatan pembangunan infrastruktur jalan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang dicatat hanya mendapatkan alokasi transfer ke daerah atau TKD sekitar 1,2 triliun rupiah. Padahal untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan, idealnya harus mendapatkan alokasi 2 triliun rupiah. Dalam kunjungan kerja ke Kupang NTT, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan, masih banyak infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang belum dapat diselesaikan imbas minimnya anggaran. Ketidakmampuan pemerintah daerah menangani hal ini seharusnya menjadi perhatian penuh pemerintah pusat melalui penguatan anggaran. Pasalnya, infrastruktur yang baik merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tadi Pak Wakil Bupati sudah memberikan masukan paparan tentang kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Kupang, dan tentu kita bisa memaklumi bahwa memang dari paparan itu masih banyak jalan-jalan, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi, ataupun jembatan-jembatan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Mengapa perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat? Karena memang anggaran kabupaten terbatas, anggaran provinsi terbatas, maka pemerintah pusat harus turun tangan untuk membantu memperbaiki infrastruktur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang dicatat hanya memiliki pendapatan asli daerah sebesar 100 miliar rupiah. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI menyebut akan mengupayakan penambahan anggaran agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat segera dirasakan masyarakat Kupang, terutama yang sering dilanda banjir akibat kerusakan jalan dan jembatan. Dari NTT, Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Komisi 9 DPR RI yang menilai sinergi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kebijakan dapat menurunkan prevalensi stunting di Kalimantan Utara, serta mencapai target nasional sebesar 14% di tahun depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 22,1%. Artinya, sekitar 1 dari 4 anak mengalami stunting atau gagal tumbuh. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan dalam memberikan berbagai intervensi untuk menekan stunting di Kaltara. Meski sudah turun sekitar 5% dari tahun sebelumnya, angka stunting Kaltara masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, meminta data stunting jangan hanya disajikan dengan metode sampling, melainkan harus berupa data real yang diperbaharui secara berkala. Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi distorsi data dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian stunting. Betul, data sampling diperlukan untuk memformulasikan kebijakan penanganannya. Tapi intervensi stuntingnya ya tentu saja harus dengan data empirik yang kemudian dikumpulkan setiap bulan oleh kader Posyandu ya. Nah, kita ingin tidak ada distorsi antara data sampling dengan data real di lapangan. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati terus mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kebijakan untuk bersinergi dalam menurunkan prevalensi stunting di Kaltara dan mencapai target nasional yaitu 14% di tahun depan. Bisa terus bersinergi ya dari semua stakeholder dan tim percepatan stunting bisa fokus untuk intervensi juga, karena sebenarnya dari sisi penurunan angka stunting sudah termasuk 5 besar yang penurunannya bagus ya. Cuma perlu diturunkan lagi supaya bisa menuju capaian nasional 14%. Dari Kalimantan Utara, Koko TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa yakni mengenai pimpinan DPR RI yang berharap dengan adanya pertemuan dengan delegasi Jepang dapat membuat perusahaan Jepang ikut berperan aktif serta meningkatkan nilai investasinya khususnya di sektor properti dalam menunjang kebutuhan di ibu kota negara Nusantara.
Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan atau Korinbang Rahmat Gobel, pagi tadi menerima former advisor of Prime Minister of Japan, Mr. Izumi Hiroto, beserta pengusaha properti Jepang untuk membahas investasi dan pembangunan kawasan ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara. Dalam pertemuan tersebut, Rahmat Gobel menyebut pengusaha Jepang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di IKN. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang diusung Jepang disebut selaras dengan semangat pembangunan di IKN yang ramah lingkungan dan rendah emisi. Melalui pertemuan ini, Gobel berharap perusahaan Jepang ikut berperan aktif dan meningkatkan nilai investasinya, khususnya di sektor properti, untuk menunjang kebutuhan di IKN. Mereka berkeinginan sekali untuk ikut menjadi bagian dalam membangun ibu kota baru itu sendiri. Dan saya mendorong Jepang karena Jepang mempunyai konsep-konsep pembangunan kota berwawasan lingkungan. Apalagi Jepang juga mempunyai peran yang besar di dalam pengurangan emisi CO2. Ya, ini yang makanya pembangunan ini bagaimana juga untuk mengarah kepada yang betul-betul menjadi bagian untuk mengurangi emisi CO2, bukan menambah tapi mengurangi. Dan saya berharap konsep-konsep pembangunan kawasan itu yang berwawasan lingkungan itu bisa nanti menjadi contoh untuk daerah-daerah lain yang ingin membangun pembangunan daerahnya. Sebagai Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, Rahmat Gobel akan terus mendorong agar Jepang dapat berinvestasi bukan hanya pada konstruksi, melainkan juga pada industri properti di Indonesia. Dodi dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan atau bullying anak di bawah umur marak terjadi di tanah air dan menjadi sorotan publik. Kurangnya perhatian dan pengawasan menjadi salah satu pemicu munculnya banyak kasus tersebut. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak saat ini.
Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk mencari solusi dari maraknya kasus perundungan yang berujung penganiayaan. DPR RI juga menekankan mengenai pentingnya sekolah untuk mengedepankan pendidikan karakter untuk membangun mental yang positif bagi para siswa. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan dapat membuat kurikulum untuk membangun karakter siswa yang positif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kasus perundungan atau bullying anak marak terjadi di tanah air dan belum bisa terselesaikan. Ironisnya, kasus perundungan anak banyak terjadi di sekolah, tempat para anak menuntut ilmu. Banyak dampak negatif timbul akibat perundungan anak, bukan hanya dirasakan korban, melainkan juga yang melihat kasus perundungan. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan anak paling banyak terjadi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kemudian di lingkungan SMA dan SMK. Meski sedikit, kasus perundungan juga terjadi di lingkungan madrasah sanawiyah dan pondok pesantren. DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak. Pemerintah harus bisa memetakan faktor-faktor penyebab maraknya kasus bullying di tanah air. Pendidikan karakter harus digencarkan kembali dalam kurikulum pendidikan guna membangun budi pekerti dan mental yang positif bagi para siswa, karena pendidikan di sekolah tidak sekedar tentang prestasi akademik. Pemerintah juga harus memberikan panduan tegas bagi pihak sekolah dalam mengantisipasi, mengawasi, dan mengatasi aksi perundungan anak. Para guru dan staf sekolah perlu diberikan edukasi dan deteksi dini mengenai tindakan perundungan anak. Sekolah harus menerapkan kebijakan zero perundungan secara konsisten. Selain penguatan pendidikan karakter, pemerintah juga harus melakukan kontrol terhadap game online. Maraknya permainan daring atau game online dengan konten kekerasan yang dengan mudah diakses anak-anak ikut memicu perilaku perundungan pada anak. Fungsi kontrol orang tua terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan agar setiap konten negatif tidak mudah diakses anak-anak yang menyebabkan perilaku perundungan hingga tindak kriminal. Game online ini itu yang perlu juga dikontrol dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena menurut saya ya dengan perkembangan ini itu anak-anak itu sangat terpengaruh dengan itu. Ya kalau umpamanya di film kita ada lembaga sensor film, nah ini juga untuk konten-konten yang katakan coba lihat nggak ada yang mensensor kegiatan-kegiatan kekerasan yang katakan perkelahian yang apa di itu. Nah itu yang tentunya terbawa ke pikiran mereka. Bimbingan konseling di seluruh jenjang pendidikan juga perlu diaktifkan untuk membantu siswa dalam pengembangan jati diri ke arah yang positif. Seiring perkembangan zaman, guru hanya bisa berfokus pada pengajaran akademik dan konseling. Bahkan, banyak guru enggan memberikan sanksi disiplin pada siswa karena berbagai alasan dan faktor. Misalnya, takut dilaporkan ke pihak berwajib oleh orang tua siswa. Mereka mendapatkan betul-betul pendidikan tentang hal-hal bagaimana menjadi seseorang manusia yang bisa manusiakan manusia, bermanfaat dan sebagainya. Intensitas yang terus diberikan itu kan mudah-mudahan akan bisa mengurangi nih. Walaupun itu juga menjadi tugas keluarga. Ya gitu ya, kan kita dari tugas keluarga kemudian di sekolah. Nah, kalau sekolah itu sibuk dengan rutinitas, dengan kegiatan, dengan program yang terus berjalan rutinitas seperti itu, kapan kita bisa memperhatikan anak-anak kita? Karena mereka kan latar belakangnya berbeda-beda. Kemampuan kehidupan ekonominya juga berbeda-beda. Latar belakang dari pendidikan agamanya juga beda-beda.
efek jerah ini untuk anak-anak itu sebenarnya sudah sempat diatur di undang-undang, ada itu aturannya, tapi memang belum kita terapkan secara baik termasuk sanksinya itu sebenarnya sudah diatur semua. Tapi yang paling penting adalah tindakan segera yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik sekolahannya, kepada gurunya, kepada orang tua muridnya. Ini kasus perundungan anak tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Perlu ada penanganan dengan pendekatan khusus yang melibatkan berbagai instansi. Pemirsa, pemerintah berupaya melindungi para pelaku UMKM melalui pengendalian dan pengawasan impor serta penataan perdagangan secara daring. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Baru-baru ini pemerintah menandatangani revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Hanteru Sitorus menilai revisi Permendag ini belum cukup untuk melindungi UMKM dari gempuran produk impor. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Fitian Aunilah. Pemirsa TVR Parlemen, kehadiran platform online seperti TikTok disebut-sebut sebagai biang kerok karena berdampak pada sepinya pasar tradisional. Nah, pemerintah pun resmi mengatur praktik sosial commerce, yaitu transaksi jual beli di platform media sosial. Nah, hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik
elektronik yang diundangkan dan berlaku pada 26 September lalu. Nah, lalu apakah Permendag tersebut efektif dalam menjaga produk-produk UMKM lokal? Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Deddy Sitorus dari fraksi PDIP, Pak. Ya. Pak, baik, ini langsung saja nih Pak, Permendag ini sudah resmi nih Pak, berlaku pada 26 September. Nah, lalu kalau Bapak sendiri melihat apakah Permendag ini efektif Pak dalam menjaga produk-produk UMKM lokal khususnya? Kalau menurut saya dia harus didetailkan, ya ada skema yang jelas. Kalau saya melihat yang pertama catatan kita bahwa kita tidak mungkin melawan arus perkembangan ilmu dan teknologi, terutama di bidang digital, ya. Jadi itu satu poin. Yang kedua, kita tahu bahwa itu membawa kesempatan atau peluang mendapatkan melakukan usaha bagi banyak orang melalui platform-platform tersebut. Itu juga harus menjadi konsideran. Yang ketiga, harusnya Permendag itu untuk melindungi negara, dalam hal ini pendapatan negara. Ya, lalu kemudian ekosistem industri, manufaktur dan perdagangan kita. Dan yang ketiga, dia harus melindungi para pelaku usaha kecil, ya, terutama yang berada di pasar-pasar tradisional. Nah, kalau saya melihat ini Permendag masih kurang efektif, masih kurang holistik, masih kurang terintegrasi, ya. Ini kita tahu bahwa menurunnya scale of economy dari pasar tradisional, dari retail, dari mall, ya, itu tidak semata-mata karena hadirnya platform media sosial, tapi memang ini kecenderungan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Nah, kalau menurut saya kita lihat di negara-negara barat yang gempurannya tidak terlalu signifikan seperti kita karena mereka dikasih zona. Ya, kalau kita pergi ke luar negeri, di sana semua retail, toko dengan merek-merek buatan kita sendiri orang datang. Ya, termasuk merek-merek global gitu. Nah, di kita seperti apa? Hanya di pasar. Nah, ini kan harus ada studi dulu yang detail, apakah benar platform media sosial itu menyebabkan kehancuran pasar-pasar tradisional ataukah serbuan impor, ya, dari produk-produk yang murah. Nah, saya melihat itu nggak terlihat di sini. Karena kenapa mereka bisa jual murah? Karena produk masif itu, terutama yang datang dari negeri Cina, itu memang saya bisa mengatakan itu ada politik dumping di sana. Jadi mereka membeli 100 pieces, 100.000 pieces. Dia hanya menjual 50.000 pieces, itu sebenarnya sudah untung. Jadi dengan itu dia menurunkan harga habis-habisan sehingga produk-produk kita tidak bersaing, ya, itu jelas sekali. Nah, itu bagaimana? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kinerja aparat kita yang terkait dengan menjaga perbatasan kita itu tidak efektif kalau menurut saya, ya. Sehingga akhirnya mereka menempatkan barang-barang itu di berbagai kota dan itu oleh para reseller dijual di media sosial tanpa ada pajak, tanpa ada katakanlah izin usaha dan sebagainya. Nah, saya kira tidak cukup hanya Permendag, ya. Harus ada Permenkeu, harus ada Perkominfo atau SKB 3 menteri misalnya, ya. Mungkin juga termasuk kepolisian dalam hal ini untuk melindungi serbuan barang-barang murah itu dari sana. Ya, dari luar negeri, tidak hanya dari China tapi dari tempat lain, ya. Ini kan harus ada skema seperti itu. Lalu law enforcement-nya seperti apa? Di sini kan tidak jelas. Apakah misalnya kemudian implikasinya Menkominfo berhak men-take down, ya, men-take down akun-akun yang berjualan di media sosial? Itu kan nggak jelas. Lalu kalau mereka mau legal, caranya gimana? Tidak diatur di situ. Ya, lalu kemudian ditetapkan dia 1,5 juta, ya, baru ini orang jualan di media sosial itu jarang di atas 1,5 juta. Itu ratusan ribu, puluhan ribu. Jadi ini gimana gitu? Saya melihat ketidakseriusan di sini, ketidakseriusan memahami akar masalah, melihatnya dalam satu persoalan ekosistem yang kompleks. Tetapi saya melihat ini justru lebih persaingan antara e-commerce, ya, marketplace dengan platform-platform berbasis media sosial. Ketika IG dan Facebook menjadi tempat orang berjualan live, nggak pernah ada persoalan ini. Kenapa sekarang IG
TikTok ini menjadi persoalan besar. Ini kita harus jujur lah sama bangsa ini. Ini mau melindungi siapa sebenarnya, ya? Dan kalau itu dilakukan, ya melarang masyarakat berjualan di platform media sosial, jelas aturannya. Ya. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Deddy Sitorus. Nah, tadi ada beberapa poin yang disampaikan, salah satunya adalah bahwa Deddy ini menilai bahwa Permendag ini masih kurang efektif dan untuk itu harus diatur secara holistik dan komprehensif. Nah, dan juga e-commerce ini juga, tidak bisa diatur hanya oleh satu peraturan menteri, tapi juga harus diatur oleh peraturan-peraturan lainnya. Nah, karena tadi juga Deddy menilai bahwa UMKM ini atau e-commerce ini harus mampu mendorong meningkatnya pendapatan negara dan juga harus melindungi UMKM lokal. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Saya Fitian Onilah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Terima kasih Nazia dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu soal tapal batas MUBA dan Muratara. DPR RI segera koordinasi dengan Kemendagri. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini pemekaran wilayah dan masalah tapal batas menjadi persoalan yang membelit masyarakat Musi Banyuasin atau MUBA dan Musi Rawas Utara atau Mutara. Permendagri nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan batas wilayah memberikan dampak bagi masyarakat Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko, mulai dari perubahan wilayah hingga administrasi.
Salah satunya wilayah Desa Sako Suban seluas 12.800 hektar yang semula dalam wilayah Muba beralih menjadi bagian Muratara. Permendagri tersebut diklaim tidak sesuai kesepakatan awal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang daerah otonomi baru yang memekarkan Musirawas menjadi Muratara. Terkait hal ini, Komisi 2 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang telah melakukan peninjauan secara langsung untuk segera dicari jalan keluarnya dengan berkoordinasi dengan Kemendagri maupun Kementerian ATR atau BPN. Komisi 2 DPR RI siap mendorong pengambilan Permendagri awal, yakni Permendagri 50 tahun 2014 yang turut prihatin atas kerugian yang dialami masyarakat. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI minta pemerintah beri pendidikan literasi perbankan ke UMKM. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza mendorong pemerintah perlu meningkatkan pendidikan literasi perbankan dan memberikan insentif bagi para pelaku UMKM sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat atau KUR. Sehingga tidak hanya investor asing saja yang diberikan insentif. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang masih takut untuk mengajukan KUR. Selain itu, Bank Himbara dinilai perlu menuntaskan persoalan agunan yang menjadi penghambat pelaku UMKM ketika mengajukan KUR. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait tapal batas Muba dan Muratara. DPR segera berkoordinasi dengan Kemendagri. Serta DPR minta pemerintah beri pendidikan literasi perbankan ke UMKM. Sekian dari saya, kembali ke rekan Nazia. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen Referensi Indonesia.